Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni Muhammadin wa a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadratul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati syekhina Kiai Haji Abdul Salam bin Kiai Abdul Mujib Abbas wa hadrati syekhina Kiai Khazin min ma'hadina kabir min ma'hadina mustarsyidin al-Khazini Budan Sarjo wa hadrati man ajazani hadrati syekhina Kiai Haji Muhammad Labib min ma'hadina kabir Jombang khususan hadrati awliya ila syekhina ya Imam Al-Hashim Ash'ari wa hadrati man ajazani hadrati syekhina Kiai Haji Azam Ash'ari Nadir min ma'hadina Pasir Afkan Sampang Madura nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan ayat Al-Quran wa kullil mu'minati yawdudna min absari yawdudna min absarihim min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanukum aw ittabi'ina utawa wong kang mila. Jadi tabi'in ini ada yang tabi itu orang tua jadi pembantu tapi orang tua jadi pembantu sudah tidak punya syahwat, tidak seperti Akbar, sudah gak ingin lagi orang tua. Jadi gak punya syahwat kan, boleh, gak apa-apa melihat, artinya asalkan bainas surah waruk. Jadi kalau bainas surah waruk bagaimana?
Berarti ke atas busur boleh dilihat. Kok tertawa ya? Oh, liga lagi ya. Tertawa tolik. Kan busur di sini. Tahu tambahan busur? Jadi dari busur ke atas sih boleh dilihat. Itu menurut keterangan yang di sini. Dan ada di sini ini fayajuzu lahum nadrah illa fayajuzu lahum nadruhu illa ma baina surah wa rukbah. Jadi tidak boleh, hukumnya boleh melihat kecuali yang tidak boleh dilihat antaranya sesuatu yang ada di baina surah wa rukbah. Berarti kalau ke ini boleh. Itu dulu. Kalau sekarang khawatir melihat di sana, jadi fitnah. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Ya dulu nggak jadi soal. Kalau sekarang dilihat apalagi masih keluarga muda, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi fitnah sekarang. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Seperti terjadi di kasus-kasus media itu. Banyak bapaknya mencabuli, anaknya banyak. Ya cacanya banyak yang mencabuli, adiknya banyak. Seperti terjadi di kasus di media itu. Maka karena melihat kondisional kayak ini, maka yang haram itu tidak cukup baina surah wa rukbah. Walaupun ke keluarga, tetap sekujur tubuh. Lalu sekarang. Karena akhir-akhirnya banyak tertutup. Hati-hati mereka banyak tidak aktif. Akibat kebanyakan sabu-sabu. Akibat kebanyakan terlalu murka dalam menghadapi dunia. Tidak kenal haram, tidak kenal halal. Sehingga itu orang itu buta. Matanya buta, hatinya buta. Telinganya budek. Bukan nggak mendengar, tapi nggak masuk sudah. Akibat ketutupan hal yang haram. Maka melihat situasi kayak ini tidak cukup. Kalau di sini kan boleh melihat selain daripada surah wa rukbah, kan begitu. Sekarang melihat kondisi kayak ini berarti sekujur tubuh. Tidak boleh dilihat. Kalau orang dulu itu kayak Ali ini, kayak Akbar, bahkan kayak Ustadz Samsul nggak pakai katoan dulu, nggak tahu orang perempuan. Kalau orang sekarang seperti kayak Akmal sudah tahu, ngintip terus. Akmal. Ya. Kalau dulu nggak tahu orang perempuan itu. Maka dulu itu baina surah wa rukbah. Nah, baina surah wa rukbah.
ini yang ini melihat yakni Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menafsirkan ayat Al-Quran, menjelaskan dari pemahaman ayat Al-Kullil mu'mi yaududna ila akhirih. Gimana? Saya temuin kok. Ila akhirih illa li bu'ulatihinna. Ya. Jadi diperbolehkan selain daripada bainas surah wa rukbah. Itu dulu. Tapi kalau melihat kondisi yang sekarang, melihat anak kecil sudah kecinta ke orang perempuan, ya betul. Kayak Akmal aja udah berani cewek-cewek ya, kan? Udah berani, jadi gak berani sekarang. Maka walaupun di dalam tafsir Jalalain ini boleh melihat selain daripada bainas surah wa rukbah, berarti ke atas ini boleh dilihat. Loh. Sekarang itu jangan melihat kepada bentuknya, sekalian melihat kulitnya seorang perempuan putih, sudah cintanya luar biasa, sudah kukernu begitu toh. Dilihat tuh, ya gak berani. Tapi temenan. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Maka melihat kondisional kayak ini, walaupun ada keterangan dari keterangan Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, mengambil daripada ayat illa li bu'ulatihinna, ya, illa li bu'ulatihinna, maka itu tetap hukumnya tidak boleh, karena melihat kondisional kayak ini. Seperti contoh yang terjadi di media, mertua bisa selingkuh dengan mantu, adik bisa selingkuh dengan kakak. Betul kan? Padahal kalau mantu kan boleh melihat ke ini. Kalau keterangan ini, artinya yang diperkenankan itu fayajuzu lahum illa ma baina surah war rukbah. Itu kan boleh, cuma yang haram dari busur ke bawah sampai dengkul. Berarti selain dengkul, selain busur ke atas boleh enggak? Padahal kalau dilihat itu, kalau masa sekarang jadi tertarik, syahwat tinggi, keinginan tinggi. Jadi walau kembangunan itu, ya gak berani dong sekarang. Maka karena melihat kondisional kayak ini, maka tidak cukup yang haram itu hanya bainas surah wa rukbah, akan tetapi sekujur tubuh itu haram dilihat. Hati-hati. Sekarang serba jadi, setelah melihat kondisi. Nah, terus atau begini, atau ada orang pembantu rumah
fi butuli ta'am ing dalem dalawi ta'am. Ada orang jadi pembantu rumah, tukang nyukui makanan, tukang apa. Tapi ini lah haram, lah sudah tua. Tuh artinya tidak punya keinginan apapun. Atau tidak punya syahwat. Sudah mati sudah mati sudah, nggak berfungsi lagi. Dan makanya awit tabi'in ghairil ulil irbah boleh melihat, artinya orang perempuan itu istrinya majikannya boleh buka aurat. Boleh aurat. Buka aurat itu memperlihatkan rambutnya selain dari bainas surah wa rubbah. Ya, boleh sudah. Sudah gak haram. Karena melihat kondisinya awit tabi'in ghairil irba ini sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tua lah. Sudah tua. Maka si tuan rumah atau majikannya boleh membuka aurat tersebut selain daripada bainas surah wa rubbah. Asik. Terus wairil ulil irbati, lafaz wairi bil jarri kalawan dibaca jar iku sifatun tati sifat. Kalau dibaca jar berarti warai tajir sifat. Sifat dari mana? At-tabi. Wan nasbi lan kalawan din baca nasab. Kalau dibaca nasab istisna'u itu tadi istisna, yang dibaca awit tabi'ina ghaira ulil irba. Awit tabi'ina ghairi ulil irba. Bisa baca ghairah sebab istisna, bisa jadi ghairi sebab jadi sifat. Ghairi ulil irbati kang ora duweni hajat. Hati sudah gak kepingin, tumpul keinginannya sudah. Ay ashabil hajati kang anduni hajat ila nisa'i mari perempuan. Artinya orang itu sosok tabiin adalah orang yang sudah tidak punya keinginan ke perempuan sekali. Betul. Ininya sudah gak hidup, ininya sudah gak hidup. Unna. Terus minar rijali saking pirang-pirang wong lanang. Bi alam yantasir. Kalau nyentuh orang ngaceng, tahu ngaceng? Ya alam yantasir, kalau nyentuh orang ngaceng, orang iso ngadeg. Atau bisa juga diartikan ya alam yantasir, kalau nyentuh orang tangi, bestonya tidak hidup atau tidak intisar. Apa zakaru kullin, pestoli saben-saben siji. Pestol, tahu pestol? Ya din hede jile. Tanyakan. Pestol hidup, masa hidup kamu? Ya, hidup. Kok tidur terus ya? Jadi zakaru kullin, zakari manu'i manuzen, zakaru kullin, zakari saben-saben siji.
Jadi kalau ada tuan rumah punya pembantu, pembantunya itu sudah gak sehat, saking gak sehatnya pembantu itu, mano itu tidak ngaceng lagi, tidak ngaceng, tidak hidup. Pembantu yang tua, yang sudah tidak berfungsi, artinya tidak punya keinginan sama sekali orang perempuan, maka si tuan rumah, yakni tuannya itu, boleh membuka aurat antara busur dan buka aurat selain busur dan lutut. Artinya nggak pakai kutang, nggak apa-apa. Kalau memang tidak hidup ya. Yo, kalau memang pembantunya itu tua-tua keladi, masih hidup, jangan dibuka walaupun selain daripada busur dan lutut. Selalu ditutup semua. Khawatir nanti nyasar. Kalau sudah nyasar pistol itu nanti bisa lengah nanti. Lengah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jelas tak? Ini kan menerangkan sejauh mana auratnya orang perempuan itu bisa dibuka, bisa dilihat, bisa dilihat. Nah, kalau suami kan bisa dilihat ya, seperti mertua kan boleh, seperti apalagi ponakan dan lain sebagainya, atau pembantu yang sudah gaya ulil irbah. Maksudnya ulil irbah itu artinya orang yang tidak berfungsi lagi, kemaluan nggak berfungsi lagi, maka itu boleh buka aurat selain daripada bainas surah wa rukbatum. Dua, awit tifli atau bocah, boleh orang itu menghadapi bocah, anak cilik ya boleh auratnya dibuka selain daripada bainas surah wa rukbah, yani nggak pakai kutang, nggak apa-apa. Tapi le anak kecil sekarang, kalau kayak siapa namanya? Bukan. Tapi tak lihat itu dengan suka untuk kok kayak itu ya. Mesti gitu bisa gambarkan. Kalau dulu kan begitu. Anak kecil masih gak tahu apa-apa. Bahkan kayak Ashar besarnya masih belum tahu apa-apa. Ya betul itu betul. Saya ingat dulu. Sudah besar kayak Ashar, sudah besar kayak siapa itu namanya? Zam-Zami. Masih telanjang dulu. Telanjang. Gak pakai katok. Ingat. Ya walaupun gak tahu apa-apa, walaupun ya gede-gede nak. Gede-gede. Ya kayak Zam-Zami kan sudah besar. Kalau dulu gak pakai katok. Tapi anak kecil sekarang jangan macam-macam, suka ngintipan. Maka itu hukum itu berlaku menurut kondisional. Tergantung daripada ilatnya. Kalau sekarang anak kecil sudah suka ngintipan, tidak boleh dibuka auratnya walaupun selain bainas surah wa rukbah, harus ditutup semua. Karena anak kecil sekarang sudah paham. Maka hati-hati. Walaupun ponakan sekali, hati-hati sekarang. Jangan dibuka. Walaupun di dalam keterangan kitab tafsir ada yang diperbolehkan. Tetapi harus ada
syaratnya apabila tidak mengkhawatirkan jadi fitnah. Kalau mengkhawatirkan jadi fitnah, maka tidak boleh. Apabila tidak, ini inmosisot perlu dipakai. Apabila boleh auratnya perempuan selain bainas surah warukbah, udel dan kengkul, boleh dibuka. Menghadapi anak kecil boleh buka, menghadapi pembantu yang tidak punya keinginan besar apapun harus dibuka, boleh. Menghadapi anak kecil boleh. Tapi sekarang melihat situasi kayak sekarang, walaupun anak kecil punya keinginan besar, bisa jadi dong, walaupun ditembakkan bisa jadi. Maka itu tidak boleh dibuka karena melihat ilatnya menjadi fitnah. Paham nggak paham? Paham nggak paham? Pun terus awit tifli atau bocah bimakna al-athal, kalau maknani pirang-pirang lari-lari anak kecil, rupanya alladzina wong akeh lam yataru kang turun ningali sapa alladzina yatri'u tegese ningali sapa alladzina ala auratin nisa'i maring auratin nisa lil jima'i karena jima. Kadang-kadang akmalul intib kok ada orang jima sekali suami istri, dilihat teko apa? Teko mana? Teko tabelnya itu. Kerja apa itu katanya apa? Kan ya kan? Kan ini kan anak kecil, orang itu boleh membuka aurat menghadap anak kecil yang tidak suka ngintipan. Kalau suka ngintipan, orang mandi diintip kaya opo gede ini kayak kata-kata Akmal. Ya ojo, nggak boleh. Kalau dulu anak kecil percaya kalau dulu. Kenapa kok percaya? Kenapa kok percaya? Karena kalau dulu sak besar Zamzami nggak pakai katok, masih nggak punya keinginan apapun. Tapi sekarang, ukuran sekarang, sekecil Akmal tidak boleh dipercaya untuk tidak mau pada itu. Pasti mau, suka ngintip, suka ngintip. Kalau dulu sebesar kayak Zamzami, kayak Akbar, gak berani ambil uangnya orang tua. Tetapi sekarang anak kecil, sak pahmi sudah berani mengambil uangnya orang tua. Nah, itu kan. Maka hukum ini kondisional, melihat daripada ilatnya. Jadi kalau dulu diperbolehkan karena ilatnya anak tersebut masih punya belum keinginan apapun. Ya. Jadi kata orang perempuan, walaupun ngomong dengan orang perempuan, sekedar teman. Sekedar teman. Kalau sekarang bukan sekedar teman, akan tetapi dicamak. Yang betul, dicamak. Ageng-rageng tanah, ya. Karena ilatnya kayak ini, maka tetap sekujur tubuh adalah aurat menghadapi anak kecil. Ngomong terus, Faya jusu maka boleh apa ayub dina yento mertelaake. Faya jusu maka boleh apa ayub itu mertelaake. Sinten? Mu'minat lahum maring alladzina
Jadi orang mukmin boleh cuma menutup busur dan lutut, ke atas boleh dilihat, ke bawah boleh dilihat, boleh. Tetapi bila mana tidak jadi fitnah. Kalau jadi fitnah, walaupun anak kecil sekarang, jangan ditukar. Man wa yajusu, maka boleh apa ayub tina yen to mertela akan sapa mukminat lahum alladzina ma im perkara ada kang liyane apa ma ing perkara baina surati antarane utel warubati lan dengkul. Wala yadribna, apa kencer kana dia kencer ya, geduk ya. Wala yadrin lan orang mukul sapa mukul aja lah. Tapi gak cocok kalau mukul dengan tangan, ini dengan kaki. Ya sudahlah, biar gak pusing. Jadi motor ya. Wala yadribna, lan ora oleh mukul sapa bukan mukul ya, apa ini ya yang pas. Ini dulu gini, orang perempuan ini dulu punya kakinya itu pakai benggel. Kalau kakinya itu dianukan ke orang kan sangkrong kan begitu kan, biar kelihatan orang. Jadi kalau dikatakan tidak mukul kan enggak. Ya. Wala yadribna, lan ora mukulaken sapa mukminat bi arjulihinna kalawan sikil-sikil mukminat. Yu lama drapun din werui apa ma perkara yukhfina kang nyamaraken sapa mukminat min zinatihinna saking hiasane mukminat. Jadi dulu ada orang perempuan itu pakai benggel, pakai benggel. Dimana kalau misalnya digerakkan kakinya ke orang itu, misalnya kakinya digerakkan, ya gerak genggel itu bisa kerongsang. Dan tadinya perempuan untuk menggerakkan kakinya itu biar berbunyi, biar dikelihatin orang lain. Ini aja yang pas. Wala yadribna, lan ora gerakaken, itu aja sapa mukminat bi arjulihinna kalawan sikil-sikil mukminat. Bagaimana gerakaken aja. Wala yadribna, lan ora oleh gerakaken sapa mukminat bi arjulihinna kalawan pirang-pirang sikil mukminat. Liyu'lama, supatos din werui apa ma perkara. Apa ma perkara. Yukhfina kang nyamaraken sapa mukminat min zinatihinna saking hiasani mukminat. Isinya mau min
min khalkhalin saking bingel ya takok ini termasuk apa tanafuril katanya belagunya itu loh tanafuril takok ya takok ya takok ini termasuk kata nafurilu ya takok kanyuarakan kerenceng lah apa khol ya lihat kamu siapa kok semua ya ya khol itu ya min khol tangkeng bingel ya takok kanyuara akan kerenceng opo khol artinya tidak boleh orang itu pakai bengkel yang ditaruh di kakinya itu biasa itu kan bersemu kemudian sama saya itu kakinya digerak-gerakan begini kakinya digerak-gerakan gini nggak boleh tidak diperkenankan dalam wa tubu lan taubato sapa sira kabeh ilallahi maring Allah jami'an ale sekabian ayyuhal mu'minuna wa ay orang-orang beriman mimma saking perkara wa kang tumipo apa malakum ban sira kabeh isinya ma minan nadhari saking ningali al-mamnu kang dilarang apa min saking nadhar wa min wairi dan liya saking liyonina nadhar. Jadi kalau ada orang perempuan itu tidak boleh dilihat kakinya itu diginikan ya karena pakai bengkel jadilah itu tidak boleh dilihat. La'allakum man wa munwasira kabeh kutub diun podo bejo kabeh ai tanjuna teges selamat sira min dalika saking mengkono ma bengkel yang ada di kakinya orang perempuan yang digoyang-goyangkan dikabuli taubat dikarenakan taubatnya saking ma wa fil ayati lan iku tetep ing dalam ayat taulibud dzukuri utawi menangaken pirang-pirang lanang alal isal inasi ing atase waton. Ya tidak boleh supaya selamat kan? Selamat. Karena orang laki-laki itu kan lebih menang lebih kuat daripada orang perempuan. Tapi cepat mati. Perempuan itu gak gampang hidup, tapi sekali hidup gak mati-mati. Dengan bergeraknya kaki
bergoyangnya kaki yang pakai benggel itu dapat menarik hawa nafsunya Torik dan juga Ustadz Samsul dan juga Abi Ibi. Kalau ini belum ya, ini Ibi. Belum ya. Arot juga belum ya. Itu belum ya. Iya. Jongono. Ini kan. Jadi orang perempuan pakai benggel misalnya. Kemudian digoyang-goyangkan. Kakinya itu ya kayak ke depannya Z umpamanya. Kaget Z itu bisa bulu romakunya Z itu ke semua. Karena goyang-goyang kakinya orang perempuan yang pakai benggel itu bisa menarik hawa nafsunya orang laki-laki. Maka itu dilarang. Ya. Terus wa ankiul ayama minkum. Wa ankiul nikah kena sira. Al ayama ing pirang-pirang waton legan. Apa waton legan? Tahu waton legan apa? Ibar. Bujang. Tadi laki roh. Al ayama ing pirang-pirang waton legan. Mingkum sangking sira kabeh. Lafad ayama iku jam aimin jamai lafad aimin. Waya lan utawi ayama iku manwaton laisa kang ora ono iku laha kediman. Khobar muqaddam. Khobarnya laisa muqaddam. Isimnya laisa apa zaujun bucu. Bikron iku perawan. Kanat kang ono sapa man. Au thayyiban atau rondo. Rondo. Wa man lan wong laisa ora ono iku lahu kaliman. Apa zaujun bucu. Wa hadza lan utawi ikilah lan utika qaulu ta'ala wa angkul ayana iku fil ahrari pirang-pirang lanang kang merdeka wal harairi lan pirang-pirang waton kang merdeka. Wassalihina lan pirang-pirang wong saleh al mukminina kang mukmin kabeh min ibadikum sangking pirang-pirang kaula sira kabeh wa imaikum lan pirang-pirang amat sira kabeh yakni sama dengan kaula wa ibadun lan utawi ibad iku min jumu'i abdin pirang-pirang jami lapat abdi. Iya kunu lamun ono sopo. Iya kunu lamun ono sopo. Ibad. Atau ahror. Iya kunu lamun ono sopo ahror. Ail ahror. Itu pirang-pirang merdeka.
Artinya haro itu merdeka, tapi fuqara iku pirang-pirang fakir. Yunihimullah, maka ngayakaken nyugiaken ing fuqara. Atau ing ibad boleh. Sinten Allahu Allah bitazawuji, sebab rabi. Dari mana itu kok bisa kaya orang? Min fadli, saking anugerah Allah. Wallahu lan utawi Allah, wallahu lan utawi Allah, wallahu lan utawi Allah, wallahu lan utawi Allah, wallahu lan utawi Allah iku wasi'un dat kang luas rahmati. Iku wasi'un dat kang luas rahmati. Di halqihi maring makhluk Allah. Alimun turdat kang ngutanini. Alimun turdat kang maha ngutanini. Bihim kalawan khalqu. Jadi kalian disuruh nikah di antara kalian. Kalau mau kawin, kawin dengan orang yang tidak punya suami. Jangan kawin dengan orang yang punya suami, gak boleh zina itu. Ini terjadi di Bulak Banteng. Pernah terjadi. Ya. Betul. Masih punya istri, suami, kawin dengan orang lain. Itu gak boleh. Islam menyuruh kepada kita, kalau mau kawin, kita bersama kawin dengan orang yang bujang. Baik yang bujang itu perawan, belum kawin sama sekali. Atau perempuan itu sudah kawin, jadi janda, tapi gak punya suami. Baru tuh kawin, gak apa-apa. Ya kalau punya suami, kalau punya perempuan itu punya suami, ya gak boleh dinikah dong. Walaupun dinikah, diangkat tetap tidak sah. Tetap zina. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada di daerah? Ya banyak. Orang itu punya suami, pasti kawin dengan orang lain. Dilarang. Islam memerintahkan kalau mau kawin dengan orang bujang yang nggak punya suami. Baik itu perempuannya itu perawan atau janda atau rondo, yang penting tidak punya suami, boleh dinikah. Paham ya? Lanjut. Nah. Kalau orang itu kawin dengan orang bujang yang nggak punya suami, baik yang dikawin itu perawan atau janda yang kawin, masalah rezeki kalian jangan khawatir, Allah tanggung jawab. Kalau misalnya sampean ini nggak punya pekerjaan, kawin insya Allah ada win-win solution dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada win-win solution. Pasti diberi petunjuk. Tapi dengan catatan kita harus semangat. Ojo lengalongo. Di dunia itu Allah sudah menyiapkan rezeki untuk manusia. Ada melalui buah-buahan. Ada melalui bermacam-macam lah. Sebagaimana yang terangkan dalam surat Ar-Rahman. Tinggal kita bersyukur.
tinggal kita menangkap bagaimana cara supaya kita ini dapat rezeki dari ini bagaimana. Itu bermacam-macam. Tetapi sayang, walaupun rezeki sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala, kita ini tidak pandai bersyukur. Nah, tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Bahkan kalau bersyukur ini menurut Rasulullah SAW sendiri masih pintaran jin. Bersyukurnya manusia dengan jin masih pintaran jin. Kalau jin setiap Allah Subhanahu wa taala dau, kalau enggak kira berapa 37 satu pun. Fabi ayyala rabbikuma tukadziban. Pasti jin mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan alhamdulillah sekecil apapun anugerah yang telah diberikan oleh Engkau ya Allah. Kami tidak pernah meninggalkan alhamdulillah. Kata siapa itu? Kata jin. Sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Iya. Tetapi manusia, jin ini walaupun diberi rezeki sekecil apapun, pasti alhamdulillah. Tetapi manusia sudah jelas istilah berkat itu, sudah ada nasinya, sudah ada ikannya, kurang senang diterima itu. Manusia memang hidupnya murko, kepingin nerima kayak gunung terus. Kalau jin enggak, makanya sederhana jin itu, tidak murko seperti manusia. Makanya apa kata saya diterangkan mereka? Cuma balungan. Balungan ada dagingnya dikit-dikit. Itu yang dipangan oleh jin. Tapi sudah merasa puas. Tapi manusia tidak puas. Sampai makanannya jin dimakan. Karena jadi duit kata ibu-ibu. Wah enak ini. Dibuat sop enak. Ya. Oh tulang-tulang. Kalau di Madura masak tulang-tulang nanti nasinya tetelo, ketela misalnya. Wah enak. Atau pakai nasinya pakai puhung misalnya. Dikit-dikit kasih beras. Wah enak dicampur dengan balungan itu. Padahal balungan itu kesukaan makanan daripada jin. Akhirnya jin berontak. Maka sering godok manusia masuk ke benaknya manusia jin itu. Wah, balungan gak dimakan oleh manusia. Kodong-kodong dimakan. Betul. Dijual barang. Di nasi padang itu. Kan itu kan. Kodongnya apa? Nah, puhung dimakan ya. Singkong itu. Sampai katanya rambut rebung itu ikan kebaik kuah. Padahal itu makannya sapi. Makanannya kambing itu dimakan saking murkonya manusia. Iya. Jadi
Jin itu kalau kita teliti hadis Rasulullah, kata Rasulullah ya, mali arakum ila'il hadis. Setiap kata Rasulullah mengucapkan berkali-kali fabi ayyala rabbikuma tukadziban, pasti jin itu mengucapkan alhamdulillah, saya tidak pernah mendustakan Rasul. Nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah ya Rasul, kami selalu alhamdulillah ya Rasul. Kata siapa? Tetapi manusia sukutan, kenapa kok diam kamu? Kata Rasulullah. Setiap kali mengucapkan fabi'ayyi ala'i rabbikum, kenapa kamu kok diam? Kok tidak mengucapkan alhamdulillah? Karena Ta'ala sudah memberi beberapa nikmat, tetapi sayang jin dan manusia itu suka mendustakan, mengabaikan. Tetapi setiap mengucap itu, jin itu ngaku, tidak ya Rasul. Saya ini setiap nikmat yang terlebih saya berterima kasih alhamdulillah. Jin, tapi manusia diam, nggak ngucap alhamdulillah. Paling nggak diam ketika ada duit satu gunung sebaru berteriak-teriak. Nantinya kalau ada jin, mana jin ada kelaparan? Mendengar jin kelaparan, nggak ada. Bahkan orang-orang musik sampai minta tolong karena musik ada. So, minta duit karena musik ada, karena jin ada. Ya, ada. Gak ada jin itu kelaparan. Kadang-kadang Nyiroro Kidul aja dipanggil kok. Minta tolong Nyai Kidul, saya butuh duit. Oh, udah datang Nyai Kidul. Datang jinnya datang. Gak ada jin itu kelaparan. Tapi manusia banyak kelaparan. Karena apa? Tidak pandailah manusia itu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau jin, ini sabda Rasul, setiap mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikum, pasti jin menjawab, tidak, saya ini tidak pernah mengabaikan anugerah-anugerah yang telah diberikan Allah kepada kami. Kami selalu mengucapkan alhamdulillah. Cuma manusia yang diam, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya betul, manusia aja dikasih berkat, dikasih beras, itu syukurnya tidak ada. Tapi kalau dikasih duit, alhamdulillah itu sudah luar biasa. Itu manusia. Karena hidupnya murko. Tapi yang murko itu siapa? Selain daripada mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Kalau kita mengatakan muslimin muslimat, mengatakan mukminin wal mukminat, memang betul-betul Islam, betul-betul iman. Tetapi yang munafik, walaupun mengatakan muslim, ya tidak dianggap muslim wal muslimat. Ya, paham ya? Nah, kalau muslim wal muslimat hidupnya sudah pasrah kepada Allah, keyakinannya sudah kuat, ya tetap setiap ada rezeki baik kecil maupun yang besar, tetap tambah kuat ibadah yang kepada Allah Ta'ala, tambah kuat alhamdulillahnya kepada Allah. Itu orang-orang munafik itu. Islamnya tapi gak gelim sembahyang. Islam kalau Islamnya tapi nyabu-nyam. Ya. Itu yang suka meremehkan itu, insyaallah masih kalah dengan jin. Maka jangan khawatir kalian. Wa anqul ayyama minkum. Masalah rezeki asalkan pandai bersyukur, Allah yang menjamin. Yang penting sampean kawin, ya opo istrinya itu supaya kuat imannya kepada Allah, beribadah kuat, sosial kuat, ke tetangga baik, saling ya opo caranya itu. Penting ngupen itu ambil. Masalah rezeki, sholatnya dijaga, ya akhlaknya jaga,
pasal rezeki pasti dijamin, pasti walaupun tidak punya pekerjaan. Seperti siapa? Seperti sambian kawin santri-santri nggak punya pekerjaan semua, dijamin asalkan niat kawin temenan. Masalah rezeki dijamin. Wa'mur ahlik bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'al rizqa wa narzuquk. Allah Ta'ala sudah menjamin. Allah Ta'ala pasti yunihimullah kepada mereka, tapi benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Ada orang nikah itu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah. Nikah yang makruh itu orang laki-laki yang nggak punya duit. Itu makruh. Tapi boleh nikah. Contoh seperti sampian dan nggak punya kelakuan, makruh. Ada nikah haram. Jadi tidak semuanya nikah itu adalah sunnah Nabi. Ada yang sunnah Nabi, ada yang nikah makruh, ada yang nikah haram. Apa yang nikah makruh? Gak punya duit kawin, ya betul halal, tapi makruh. Ada nikah yang haram. Saya mau kawin dengan itu, orang perempuan cantik, nanti setelah perawannya hilang tak cerai sama saya, maka nikahnya itu adalah haram. Cuma nitipkan hidupnya aja, setelah mati ditinggal, itu haram hukumnya. Jadi kalau ada laki-laki kawin dengan orang perempuan dengan niatan nanti setelah kena perawannya, setelah kena 2 kali 3 akan ditinggal sama saya, akan dicak, maka nikahnya itu adalah haram. Orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nikah itu makruh. Tapi nggak apa-apa nikah, daripada sampean itu nanti nabrak tembok. Walaupun nggak punya duit, ya nikah aja. Tapi kan boleh-boleh saja, kan? Tapi kalau melihat ayat ini, walaupun nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, khawatir. Pasti ada win-win solution. Allah Ta'ala tanggung jawab. Apa? وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Jadi jam berapa sudah? Ini walyastabil ladzina. Jadi orang itu harus menjaga harga diri. Kalau tidak punya biaya, ojo nikah. Harus punya biaya. Ya. Mau kawin tapi nggak punya biaya, buat lamaran apa? Ya, kalau orang Madura
ada jalan keluar kalau orang Madura itu. Kalau nikah pasti yang membiayai orang tua, jadi nggak apa-apa. Ya, kalau nggak punya biaya nikah, mau apa ke orang perempuan? Kamu tahu gimana? Orang nikah itu harus ada rakatnya, kan begitu kan? Kata Madura udah bener-bener gitu. Sekarang rakat itu sampai berapa? Sampai 5 juta paling kecil. Setidak-tidaknya 3 juta. Kalau misalnya 500 keterlaluan itu. Keterlaluan. Tapi kalau orang Madura walaupun baliw tetap ada win-win solution. Win-win solutionnya adalah orang tua yang membiayai. Padahal orang tua itu tidak wajib untuk membiayai. Harus golek sendiri. Golek sendiri. Nah, ini kalau mau kawin, maka persiapan dana harus punya. Kalau kawin tidak punya persiapan dana, maka hukumnya itu adalah makruh. Adalah makruh. Boleh kalau tapi makruh. Tapi bagi anak-anak Madura sudah hilang makruhnya. Kenapa kok hilang? Karena lebih biaya orang tua. Maka sampean harus syukur kepada orang tua. Ya, harus terima kasih kepada orang tua. Seperti sampean baliw-baliw ini, orang tua sudah gak wajib membayar sampean. Sekalipun nyari ilmu, gak wajib. Tetapi karena orang cari ilmu gak sempat untuk golek biar, maka walaupun orang tua gak wajib, ya tetap orang saking kasih sayangnya orang tua terhadap anak tetap dibiayai sekalipun sudah balik. Maka sampean wajib bersyukur, wajib terima kasih, jangan sampai lupa jasa orang tua. Semua qala wallahu shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Ya na'budu wa nasta'inu صراط الذين أنعمت عليهم ربي فانفعنا الذين بحرمته فأمتنا بطريقته ومعافاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخواتم من سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم اللهم إنا نسألك فهم النبي لك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعمل برحمتك يا أرحم رب زدنا علما نافعا وعملا مقبلا ورزقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.